Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Izafidullah dengan NIM 192231078 izin mempresentasikan terkait analisis asupan gizi menggunakan metode Estimated Food Record. Sebelumnya, apa itu IFR? Singkatnya, ini adalah salah satu metode dalam menilai pola makan individu dan kelompok yang menggunakan informasi terkait asupan, estimasi ukuran, waktu makan, dan teknik pengolahan dari makanan yang dikonsumsi responden itu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Liming 2022 ini juga menunjukkan bahwa penggunaan IFR itu dapat menganalisis pasangan makanan yang sering dikonsumsi bersama hingga menilai perilaku makanan suatu populasi. Nah, lalu dilakukanlah metode Estimated Food Record ini pada praktikum kali ini. Dan ini adalah untuk IFR individu bersama responden JC. Jadi untuk penelitian ini atau praktikum ini itu dilakukan selama 3 hari, yaitu di hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Hasilnya itu seperti ini. Ini sebelah kiri ada biodata responden dan sebelah kanan itu adalah salah satu contoh cara pengisian IFR-nya sendiri. Dan ini contohnya diambil untuk hari Selasa, dimana di sini tercantum terkait waktu makan, nama makanan, teknik pengolahan, dan bahan makanan dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Di sini juga ada jumlah yang dikonsumsi, di mana untuk URT atau berat matangnya itu diambil secara estimated atau estimasi sehingga tidak ditimbang secara langsung. Selanjutnya ini untuk perhitungan kandungan gizi, di mana perhitungan kandungan gizi ini dilakukan secara rata-rata untuk 3 hari. Jadi yang pertama itu kita hitung untuk per harinya terlebih dahulu, itu tabel sebelah kiri. Kemudian dihitung untuk rata-rata kandungan gizi responden selama 3 hari dan didapatkan kandungan zat gizi sebagai berikut. Nah, ini adalah untuk kecukupan energi makro dan mikro untuk responden JC, di mana untuk analisis kecukupan energinya ini dihitung terlebih dahulu untuk AKG individunya menggunakan BMI, BMR, SDA, lalu dibandingkan menurut UNPG. Di UNPG ini dihasilkan bahwa pemenuhannya hanya 54%, di mana untuk energi AKG seharinya itu responden JC membutuhkan 2283, sedangkan hanya mendapatkan energi indeks sebanyak 1225, sehingga persentase UNPG-nya hanya dicapai 54%, yang artinya masih defisit berat. Selanjutnya untuk analisis zat gizi makro dan zat gizi mikro ini juga menggunakan AKG individu responden JC, di mana terdapat minimum maksimum. Dan di sini dapat dilihat bahwa analisis zat makro untuk karbohidrat, protein, dan lemak itu sama-sama masih belum memenuhi, yaitu karbohidrat hanya 27%, protein hanya 9%, dan lemak hanya 16%. Sedangkan untuk zat gizi mikro ini juga semuanya masih belum memenuhi, di mana dianalisis untuk zat besi, zinc, kalsium, natrium, vitamin A, dan vitamin C. Untuk zat besi sendiri masih pemenuhannya sebanyak 65%, zinc 50%, kalsium 37%, natrium 50%, vitamin A 29%, dan vitamin C 6%. Nah, ini untuk Goldberg Cutoff, singkatnya ini adalah untuk validasi apakah data yang dipakai itu valid atau tidak. Dan di sini dinyatakan bahwa masih under reporting, yang artinya kurang valid atau mungkin adanya kesalahan dalam mereport makanan atau terdapat makanan yang tidak seluruhnya direport oleh responden. Jadi di sini hasilnya masih under reporting. Di sini juga dilakukan untuk analisis IFR kelompok, di mana hasil individu itu akan dikumpulkan menjadi satu, dan di sini total ada 17 responden. Ini ada untuk kecukupan energi makro dan mikro, di mana dari zat gizi makro sendiri yang baru memenuhi itu adalah lemak cukup dengan pemenuhan 23,15%, sedangkan untuk karbohidrat dan protein sendiri masih belum memenuhi. Untuk analisis kecukupan zat gizi mikro sendiri di sini masih banyak yang kurang, kecuali vitamin A, di mana pemenuhannya sebanyak 113%, yang menandakan bahwa kecukupannya ini melebihi batas. Nah, kesimpulannya, baik individu maupun kelompok asupan energi responden masih berada pada kategori defisit, terpenuhi sekitar 54 hingga 58% dari kebutuhan harian, disertai dengan ketidakseimbangan zat gizi makro dan zat gizi mikro. Hasil penghitungan Goldberg Cutoff untuk responden JC juga mengindikasikan adanya underreporting pada data asupan, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas makanan. Sarannya yang dapat diberikan adalah untuk kembali memastikan bahwa responden telah mencatat seluruh asupan yang dikonsumsi pada hari food record tersebut, dan lebih teliti dalam memperkirakan porsi makanan. Baik, sekian, terima kasih presentasi saya terkait Estimated Food Record pada SKP Praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.